Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asraf lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kitabut tarajjuli, kitab menyisir rambut. Bab pertama, an-nahi an kasirin minal irfa, bab larangan dari memperbanyak daripada irfa. Hadis. Bila kerana Musaddad kerana Yahya an Hisham bin Hasan an Hasan an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjul ila al-ghiwa. Irfa artinya menyisir rambut terlalu sering. Menyisir rambut terlalu sering. Sebentar sisir lagi. Diriwayatkan pada Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, telah melarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tarajjul, dari nyisir rambut, kecuali ghibban, kadang-kadang. Nabi tidak larang menyisir rambut kadang-kadang, tapi kalau keseringan Nabi larang. Maka pesantren, salah satu pondok pesantren di Thailand, Bukit Kayu Hitam, Yala Golok, bukan di Yala tapi di Golok, itu setiap 40 hari wajib botak. 40 hari botak. Kenapa? Supaya dia nggak habis waktunya nyisir rambut. Tapi kalau rambut lebih daripada 10 cm, apalagi sampai di telinga, sampai di bahu, itu biasa sibuk dengan disisir. Apalagi jenis rambut yang mekar, bangun tidur sisir dulu. Jadi Nabi tidak ingin umat ini terlalu terbuang waktunya hanya urusan daripada rambut, tapi tetap juga harus menjaga kerapian. Maka Nabi melarang menyisirnya kecuali kadang-kadang. Abdullah bin Hasan bin Ali qala sana Yazid bin Harun qala akhbarana al-Jurairi an Abdullah bin Buraidah anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahala ila Fadalah bin Ubaid huwa bi Misra faqadima alaihi faqala ama inni lam atika zairan walakinni sami'tu ana wa anta hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajautu an yakuna indaka minhu ilmun. Qala ama huwa? Qala kadza wa kadza. Qala fama li araka sya'ithan wa anta amirul ardi. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an kathirin min al-irfah. Qala fama li la ara alaika hizaan. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyana. Diriwayatkan daripada Abdullah ibni Buraidah, sesungguhnya seorang laki-laki dari sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rohala, pergi ia laki-laki bertemu dengan Fadalah bin Ubaid, Sayyidina Fadalah bin Ubaidin radhiyallahu anhu, wa huwa bi Misra, dan dianya Sayyidina Fadalah bin Ubaid itu di Mesir. Faqadima ilaihi, maka datang ia laki-laki tersebut di atasnya Sayyidina Fadalah. Apa kata beliau? Faqala amma inni
adapun sesungguhnya aku, amma ini, amma atau amma, 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 apa itu amma? Amma maknanya zaidah. Amma ini, adapun sesungguhnya aku, lam atika, tidaklah aku datang jumpa kamu, zairan, keadaan aku berkunjung. Jadi saya datang di sini bukan sebagai tamu yang berkunjung, walakinni, dan akan tetapinya aku, sami'tu, aku mendengarkan, ana wa anta, aku dan kamu. Dulu aku dan kamu pernah mendengarkan hadis daripada baginda Nabi SAW, tapi aku dah lupa di situ. Saya datang ke sini, rajautu, aku berharap, ayakuna indaka minhu ilmun, bahwa ada di sisi kamu darinya hadis itu ilmu. Kata satu sahabat Nabi tersebut, qala, berkata ya Sayyidina Fadalah bin Ubaid, wa mahu, apa itu? Apa hadis yang kamu maksudkan? Yang aku dengar kamu juga dengar. Qala kadza wa kadza, tentang ini, tentang ini dan ini. Qala, berkata ia laki-laki, famali araka syahithan, apa alasannya bagiku, atau kenapa aku, araka, aku lihat engkau, syahithan, keadaan kusut rambutnya, wa anta amirul ardi, padahal engkau adalah amirnya negeri ini, padahal engkau adalah gubernurnya negeri ini. Kata sahabat tersebut kepada Sayyidina Fadalah. Qala, berkata ya Sayyidina Fadalah bin Ubaid, sesungguhnya baginda Nabi SAW itu, karena ada ya Nabi yanhana, melarang ya Nabi akan kami, min an kasiran minal irfa, daripada berlebihan, daripada irfa. Irfa menyisir rambut keseringan, kalau mana umumnya adalah tarapuh, terlalu menikmati kehidupan dunia. Irfa baik itu dengan menyisir rambut keseringan, rambutnya pergi ke salon, dicuci, kemudian dirapikan, kemudian lepas mandi dikeringkan, dan juga alat pengeringnya. Kemudian ada lagi, pokoknya banyaklah vitamin rambutnya, itu disebut dengan irfa. Qala fama li la ara 'alaika hidaan, berkata ia seorang laki-laki kepada sahabat Nabi Sayyidina Fadalah bin Ubaid, apa alasannya bagiku tidak aku lihat di atas kamu akan hidaan. Hidaan maknanya sendal. Kenapa saya lihat kamu enggak pakai sendal? Qala, berkata ya Sayyidina Fadalah, adalah Nabi SAW memerintahkan ya Nabi akan kami an nahtafiya, bahwa kami tidak pakai sandal ahyanan, kadang-kadang. Berarti alhamdulillah sunnah ini sudah diamalkan di sini. Dan mereka itu keseringan nggak pakai sandal, tapi nggak ada niat ittiba dan sunnah, jadi nggak ada pahala. Nah, ketika antum tidak pakai sandal jalan di kawasan pondok, maka niatkanlah mengikuti hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Nasa'i.
قال سنا نفيل قال سنا محمد بن سلامة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إنه الدنيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان يعني التقهل. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Abi Umamah, zakara ashabu Rasulillah, telah menyebutkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari, telah berbicara, telah menyebutkan, telah berbincang-bincang oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, indahu, di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang dunia, cerita proyek, cerita perdagangan, cerita keuntungan. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasma'un, maukah kalian mendengarkan? Ala tasma'un, ada taukid, namanya taukid lafzi. Innal bazazata minal iman, innal bazazata minal iman. Taukid lafzi bagian dari jumlah, mengulang-ulang jumlah. Apa itu bazaza? Bazaza adalah takohul. Nah, takohul itu apa pula? Takalluful yabis wal bala, memaksakan diri memakai pakaian yang kasar dan yang lusuh. Itu namanya takohul, memaksakan diri memakai pakaian yang lusuh dan kasar. Sesungguhnya bazaza itu minal iman, memakai pakaian lusuh dan kasar bagian dari iman. Sesungguhnya memakai pakaian lusuh dan kasar bagian dari iman. Kata Imam Abu Dawud, wa Abu Umamah ibnu Sa'labah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi ketika sahabat terlalu fokus ke akhirat sehingga tidak mau kawin, sehingga tidak mau sholat malam, tidak mau tidur malam, tidak mau makan di sehari, pengen selalu puasa, pengen tahajud sepanjang malam. Nabi ingatkan kembali, badan kamu punya hak. Nah, ketika sahabat pulang ke rumahnya merasa berbeda dengan suasana di saat berada di Nabi, dan di rumah menganggap dirinya munafik, Nabi katakan as-sa'atu sa'ah. Tapi ketika sahabat terlibat dengan cerita dunia, Nabi katakan al-bazaza minal iman, innal bazazata minal iman. Jadi maksudnya harus sederhana, tawassut dalam amal. Nah, khairul umur awsatuha, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kurang atau minim. Babu maja'a fi istihbabit tibi. Nah, ini kalau memang bazazata jangan usah pakai parfum, tapi tetap aja syariat mengatakan disunahkan pakai parfum. Nah, قال سنا نصر بن علي قال سنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مختار عن موسى بن أنس عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يطيب منها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Sayyidina Anas, adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sukkatun, itu sebuah wadah penyimpanan parfum. Hari ini mungkin botol parfum, ya tatayyabu minha, yang memakai parfum ia baginda Rasul darinya botol tersebut atau dari wadah tersebut. Babun fi islahis sya'ar, bab dalam merawat
atau merawat atau memperbaiki rambut. Hadis. بكرسنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا بن وهب قال سألني ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya Nabi, man kana lahu sya'run, siapa saja yang ada baginya itu rambut, siapa saja yang ada baginya itu rambut, fal yukrimhu, maka hendaklah memuliakan ia akannya rambut. Nah, tadi dilarang tarafuh, dilarang berlebihan. Di sini justru dianjurkan. Jadi berlebihan nggak boleh, merawat tetap. Jadi mesti kita memuliakan rambut. Rambut harus dirawat. Apa maksud rambut dirawat? Nah, boleh disaraf oleh Imam Nahunul Maqbul. Nah, fal yuzayyinhu, hendaklah dia hias rambutnya pakai minyak zaitun mau tidur. Wal yunazzifhu, hendak dibersihkan rambutnya dengan dicuci, kemudian dikasih minyak, kemudian dikasih disisir rambutnya, jangan dibiarkan berantakan. Nah, an-nazafah husnul manzar mahbub, rambut yang bersih, pemandangan yang baik itu dicintai. Ini rambut gak dihormati lagi. Rambut diperlakukan seperti barang murahan, diwarna-warnai. Nah, kemudian dikasih model macam-macam, dibordir, dibikin gambar di kepala. Ini sikap yang tidak baik. Jadi kalau kita baca satu hadis saja, hadis yang tadi misalnya, tentu kesimpulannya rambut jangan diurus, terlalu diurus. Baca hadis di sini, rambut harus diperhatikan. Dan dua-duanya hadis sahih. Lalu mana yang harus kita buat? Nah, yang harus kita buat merawat, menjaga, berhias, merapikan, hukumnya tetap, tapi tidak boleh membuang-buang waktu atau keseringan. Babun fil khidab bil nisa, bab memakai celang, memakai inai, bagi kalangan wanita. Nah, Abi qala sana Ubaidullah bin Umar qala sana Yahya bin Sa'id an Ali bin Mubarak qala dasani Karimah bintu Hammam anna imra'atan atat Aisyah radhiyallahu anha fas'altaha an khitabil hina faqalat la ba'sa bihi walakin akrahu kana habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu rihahu. Diriwayatkan daripada Ali ibn al-Mubarak, kata beliau, aku diriwayatkan hadis oleh seorang yang bernama Sayyidah Quraimah. Ada yang baca Karimah, ada yang baca Quraimah bintu Hammam. Sesungguhnya seorang wanita itu atas datang ia wanita kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fas'alatha, lalu bertanya ia wanita kepadanya Sayyidah Aisyah tentang khidabil hinna. Nah, khidabil hinna yaitu khidab itu maknanya memakaikan ke tangan, memakaikan ke kulit, memakaikan ke muka, itu namanya khidab. Hinna inainya. Jadi tentang khidabil hinna, memakai inai. Faqalat, maka berkata ia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, la ba'sa bi, tidak mengapa memakai inai, silakan saja. Walakin akrahuhu, dan tetapi aku tidak menyukainya. Alasannya adalah Habibi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membenci baunya.
tidak suka dengan bau inai. Inainya nggak ada masalah, tapi beliau nggak suka dengan baunya. Kata Imam Abu Daud, takni hidab sa'ir ra'si. Hidab di sini maksudnya bukan memakaikan ke kuku, bukan memakaikan ke tangan, tapi memakaikan ke rambut kepala. Nah, itu yang tidak disenangi oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Boleh saja wanita memakai inai rambutnya, tapi Sayyidah Aisyah tidak mau memakainya karena Rasulullah tidak suka. Sementara ada riwayat Sayyidah Aisyah pakai inai, di mana pula Nabi enggak sukanya. Maka disebutkan oleh Imam Abu Daud, khidab di sini bukan khidab ke tangan, tapi khidab ke syair ras, ke rambut kepala. Nah, ke rambut kepala itu bukan hanya kepada wanita saja, tapi juga dianjurkan kepada laki-laki setelah tumbuh ubannya, seperti perintah Nabi kepada Sayyidina Abi Quhafah, bapak pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, sana Muslim bin Ibrahim qala sani Qibtah bint Amr al-Mujassiyah qalat datani ammati Ummul Hasan an jaddatiha an Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha anna Hinda bint Utbah qalat ya Nabi Allah bayyi'ni qala la bayyi'uki hatta tughayyiri kafaiki ka'annahuma kaffa sab'in. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Sayyidatina Hindun putri Utsbah, siapa beliau? Istri Sayyidina Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam setelah Fathul Makkah. Pada saat Fathul Makkah, setelah Islam suaminya, padahal beliau mengatakan bersumpah untuk tidak masuk Islam. Akhirnya beliau masuk Islam. Nah, ini wanita yang paling gencar membakar semangat para petinggi Quraisy untuk memerangi baginda Rasulullah SAW. Tapi hidayah, Allah berkehendak memberikan hidayah kepada. Sementara paman Nabi Abu Thalib itu orang yang membela Nabi dari awal sampai akhir hayat. Rela diboikot di lembah Abu Thalib bersama Bani Hashim, Bani Muttalib, tapi Allah tidak berkehendak memberi hidayah. Nah, apa standar Allah memberi hidayah? Apa? Masyiatih, kehendaknya. Tidak ada standarnya, standar kehendaknya. Bisa mau, saya kasih. Tidak mau, ya sudah. Berarti hidayah itu betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa karena siapa dia, apa yang telah dia buat, tapi karena Allah berkehendak jadi. Sayyidina Abu Sufyan itu adalah dedengkot Quraisy yang paling pertama, yang paling terakhir melakukan perjuangan untuk memusuhi Rasulullah. Mulai daripada selesainya perang Badar, beliau paling sibuk dengan berbagai macam cara. Istrinya tukang kompornya. Qalat, berkatalah Sayyidatina Hindun binti Utsbah, ya Nabi Allah, bayyi'ni, bai'atlah aku. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ubayyi'uki, saya tidak akan bai'at kamu hatta tuwayyidi, sehingga kamu robah kafaiki, dua telapak tanganmu, ka'annahuma, seolah-olah kedua-duanya kaffa sab'in, dua telapak tangan binatang buas. Nah, apa yang dimasukkan di sana? Kenapa dikatakan telapak tanganmu seperti telapak tangan binatang buas? Karena Sayyidatina Hindun waktu itu tidak pakai inai. Nah, tangannya tidak pakai inai. Jadi tangannya itu mirip dengan tangan laki-laki. Nah, laki-laki itu identik dengan tangan yang kasar. Nah, perempuan itu jangan punya tangan kasar. Maka dianjurkan perempuan untuk pakai inai.
Inailah kuku itu sebetulnya tangan perempuan. Kalau laki-laki berarti nggak diinai. Kalau laki-laki pakai inai mirip perempuan, perempuan nggak pakai inai mirip laki-laki. Jadi baginda Rasul memerintahkan Sayyidatina Hindun untuk berinai terlebih dulu, kemudian baru dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Baiklah, sana Muhammad bin Muhammad As-Sawri qala hadatsana Khalid bin Abdurrahman qala sana Muti' bin Maimun an Safiyah binti Ismah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat aw mati imra'atun min wara'i sitrin biyadiha kitabun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة فقالت بل امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالغنى. Nah, aumaat artinya menyerahkan. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berkata ya Sayyidah Aisyah, au ma'atim ra'atun, telah menyerahkan oleh seorang wanita, mi wara'i sitrin, dari balik tirai, biyadiha kitabun, di tangannya wanita itu ada surat, ada kitab, ada surat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqabada an-nabiyyu, maka menggenggam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu, akan tangannya. Nah, akan tangannya pemilik kitab. Tidak dikatakan yadaha, akan tangannya wanita. Karena Nabi tidak akan pernah menggenggam tangan wanita, tapi digenggamlah tangannya si orang yang menyerahkan kitab. Faqala, maka berkatalah Nabi SAW, ma adri, saya tidak tahu, ayadu rajulin, apakah ini tangan laki-laki atau tangan wanita. Qalat, berkata ya Sayyidatina, berkata ya wanita, bali imra'ah, ini wanita bukan laki-laki. Qala, berkatalah Nabi, lau kunti imra'ah, kalau adalah kamu itu wanita, la ghayyarti azfaraki, sungguh kamu merubah kuku-kukumu jadi dengan inai. Nah, jadi menginai tangan yang disuruh oleh Nabi kepada Sayyidatina Hindun binti Utsbah itu maksudnya menginai kuku, bukan menginai tangan, menginai kuku. Yang pula diartikan menginai tangan itu melukis tangannya dengan inai. Nah, dengan berbagai macam gaya, bukan, tapi kukunya itu diwarnai. Tapi jangan dikotek, tapi dengan inai. Ada pula inai hari ini yang dia melapisi kulit, melapisi kuku. Nah, hati-hati wanita memakai inai. Ada juga inai yang melapisi kuku. Kalau dibuat sholat itu tidak sah. Nah, pastikan inainya itu yang meresap ke dalam, sehingga kalau dikikis dia tidak akan bersih kecuali membawa lapisan kuku. Dikikis lagi, kalau dia bisa lepas, kukunya tetap tidak gores, ini inai melapisi, hukumnya tidak sah. Nah, babun fi silatis sya'ri, bab tentang menyambung bulu. Kata-kata sya'ar bukan hanya kepada rambut kepala, tapi kepada seluruh bulu-buluan yang lain. Nah, hari ini yang terjadi melanda umat Islam menyambung bulu mata karena mau kawin. Yang kedua, menyambung rambut. Nah, memakai rambut palsu. Kalau bulu lain
Nah, dulu saya ingat waktu SD. Nah, menyambung rambut di sini, mencari itu tahu perlu apa, hijau atau apa, kasih getah sarang daripada galo-galo. Galo-galo tahu. Nanti tempel situ, kasih sini, jadi panjang. Nah, itu hukumnya haram. Kalau dulu kan nggak haram, nggak tahu. Hadis. Bila karsana Abdullah bin Muslamah an Malik an Ibn Shihab an Humayd bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah bin Abi Sufyan ama hajja wa huwa 'ala al-minbari wa tanawala qussatan min sya'rin kanat fi yadi harasiyyin yaqul ya ahlal Madinah aina ulama'ukum sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadhihi wa yaqulu innama halakat banu Israil hina ittakhadha hadhihi nisa'uhum. Diriwayatkan daripada Humayd bin Abdurrahman, sesungguhnya beliau itu sami'a, mendengarkan ia Humayd bin Abdurrahman, seorang tabi'in, akan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kejadiannya pada tahun haji, ama hajjah, pada tahun yang haji ia Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kedatangannya ke Madinah, kedatangannya ke Madinah itu dalam rangka haji. Apakah sebelum atau setelah haji? Karena pusat pemerintahan ada di Kufah. Wa huwa 'alal mimbari, dan dianya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ada di mimbar. Wa tanawala, mengambil atau memegang ia Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan qussatan, akan seikat min sya'rin, dari rambut yang ada ia di tangan Harasi. Harasi itu adalah seseorang penjaga. Nah, mengambil ia akar rambut yang ada di tangan seorang penjaga. Jadi Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu ada penjaganya, mungkin sudah disiapkan sebelumnya. Beliau akan memberikan penyampaian tentang masalah rambut, sehingga dipesankan rambut itu ada di tangan penjaganya. Ketika dipegang, dikatakan ya ahlal Madinah aina ulama'ukum, wahai penduduk Madinah, mana ulama-ulama kalian? Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, yanha an misli hadhi, dari semisil ini. Nah, ini rambut. Kenapa ada rambut bisa ditaruh di tangan? Kenapa ada rambut bisa ditaruh di tangan? Karena rambut itu bisa dilepas-lepas, yang mereka gunakan untuk menyambung rambut-rambut mereka. Innama halakat Banu Israel, hanya saja binasa Banu Israel ketika mengambil akan ini rambut yang diikat oleh wanita-wanita mereka. Jadi wanita-wanita mereka, Bani Israel, itu menyambung rambut mereka. Di zaman dulu itu disebut dengan sanggul. Nah, ibu-ibu Minang, kalau mereka pergi ke duri nikahan, mereka itu akan memasang sanggul di belakangnya, identikkan bahasanya mereka punya rambut panjang. Nah, setelah dipasang sanggul, baru dipasang anak panah sini, besi seperti anak panah ditusuk begitu. Nah, setelah itu baru dikasih lagi hiasan di atasnya. Nah, kalau itu sanggul terbuat dari rambut sendiri, hukumnya halal. Tapi kalau sanggul terbuat daripada rambut orang lain atau bukan rambut, hukumnya haram. Itu penyambungan rambut ala di zaman itu.
Kemudian yang majunya zaman, mereka menyambung rambut itu dengan rambut-rambut palsu. Kemudian bukan hanya rambut kepala yang disambung, tapi juga rambut bulu mata. Nah, semuanya itu adalah perbuatan haram. Nah, semuanya adalah perbuatan haram yang menyebabkan kebinasaan kepada Bani Israel. Nah, pada saat itu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya, mana ulama kalian? Mana ulama kalian sehingga mereka harus bertanggung jawab menyampaikan kepada umat bahasanya ini perbuatan haram, dan sampai ulamanya diam. Hari ini anehnya, yang saya bilang aneh dan sangat aneh, ketika wanita itu sudah tamat belajar agama di pondok pesantren, masih terlibat dengan penyambungan rambut, penyambungan alis mata. Itu bingung jadi. Kalau ditanyakan aina ulama hukum, atau di mana dia waktu belajar hadis itu? Ketika hadis itu dibacakan dan dia belajar hadis tamat di pondok pesantren lalu jadi mempelai wanita, itu siap-siap saja dia disambung rambutnya, alis matanya dibikin disambung orang. Nah, itu aneh. Orang yang tahu agama, keluarga yang tahu agama terlibat juga. Jadi seolah-olah himbauan Rasul, pelanggaran-pelanggaran seperti itu dianggap perkara kecil, dianggap tidak berarti, dibawa lalu seorang pada. Nah, Rasulullah dibawa lalu aja. Nah, nasihat penyampaian enggak diindahkan. Nah, kalau sekiranya orang yang sudah belajar agama, tambah pondok pesantren, orang yang kenal agama, keluarga yang merasa mengamalkan agama sempurna, tidak ada kejayaan kesuksesan mereka mengamalkan agama secara sempurna, ikut baginda Nabi SAW. Anaknya disambung alis matanya, ikut Nabi mana? Nah, Nabi mana yang ikut? Hah? Nabi larang kamu buat, kita ikut Nabi. Nah, hadis. Abi Qasna Ahmad bin Hanbal Saddad qala sana Yahya an Ubaidillah qala sani Nafi' an Abdullah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengutuk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, yang menyambung rambut. Nah, tukang salonnya, tukang dandannya itu dikutuk oleh Nabi, yang memasangkan alis palsu kepada anak daro. Wal mustawsilah, yang minta sambung. Wal wasima, yang mentato. Wal mustawsima, yang minta tato. Hadis. Abi Qasna Muhammad bin Isa wa Utsman bin Abi Syaibah al-makna qala sana Jarir al-Mansur al-Ibrahim al-Qamah an Abdullah qala la'ana Allah al-wasimah wal mustawshimah qala Muhammad wal wasilah wa qala Utsman wal mutammisat thumma ittafaqa wal mutafallijat lil husni al-mughayyirati khalaqallah azza wa jalla fa balagha dhalika imra'atan min bani Asad yuqalu laha ummu Ya'qub. زاد عثمان كانت تقرأ القرآن ثم اتفقا فأتته فقالت بلغني أنك لأنت الواشمة والمستوشمة قال محمد والواسلة فقال عثمان والمتنمسات ثم اتفقا والمتفلجات قال عثمان للحسن المغيرة خلق الله تعالى فقال وما لي لا ألأن من لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف
فما وجدته فقال الله لئن كنت قرأته لقد وجدته ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إني أرى بعد هذا على امرأتك. قال فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقال ما أريت؟ فقال عثمان فقالت ما أريت. فقال لو كان ذلك ما كانت معنا. Itu baru gentleman, baru ittiba sunnah secara tamam. Lihat di sini hadis yang panjang, banyak materi, banyak pelajaran digambarkan hadis ini. Pertama, karakter seorang wanita. Nah, yang kedua, keteguhan seorang laki-laki dan sunnah. Cuman sanadnya, riwayatnya tumpang tindih. Dalam artian beberapa riwayat digabungkan dalam satu penyampaian, jadi agak sedikit perlu penjelasan. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh dua guru Imam Abu Dawud. Satu Muhammad bin Isa, yang kedua Utsman bin Abi Syaibah. Al-makna dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala la'anna Allahul wasimat wal mustawsimat. Mengutuk oleh Allah akan wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Qala Muhammad, guru Imam Abdullah Muhammad bin Isa, kata beliau tambah lagi wal wasilat, wanita yang menyambung rambut. Qala Utsman, kalau tadi wasilat itu penambahan Muhammad bin Isa, sekarang penambahan Utsman bin Abi Syaibah. Qala Utsman wal mutanammisat, dan wanita yang merenggangkan giginya. Jadi wasilat penambahan khusus Muhammad, mutanammisat penambahan khusus Utsman. Sumattafaqo, kemudian sepakat kedua-duanya. Wal mutafallijat, mutanammisat, apa itu mutanammisat? Salah, mutanammisat bukan merenggangkan gigi. Mutanammisat itu mengikis bulu di muka. Mutanammisat yang mencukur bulu di muka. Pada dasarnya mutanammisat itu mencukur bulu di sini. Ini cukur, sehingga mukanya tuh lebar kelihatan kayak bulan purnama. Maka mencukur alis itu kias aulawiyah. Mutanammisat, wanita yang mencukur bulu. Kemudian sepakat dua guru Imam Abu Dawud, Muhammad bin Isa dan Utsman bin Abi Syaibah, wal mutafallijat, orang yang merenggangkan gigi, lil husni, untuk ketampanan. Bersenyumnya itu bersinar, maka giginya direnggangkan. Senyum itu agak enak dikit, ada hiasan di giginya. Al-mughayyirat, yang merubah ia akan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Fabalagha zalika imra'atan min Bani Asad, sampailah demikian riwayat, sampailah demikian hadis kepada seorang wanita dari Bani Asad, yuqalu laha Ummu Ya'qub. Dikatakan wanita itu namanya Ummu Ya'qub. Zada Utsman, tentang Ummu Ya'qub, menurut riwayat Utsman bin Abi Syaibah, kanat taqra'ul Quran, ada ya Ummu Ya'qub itu menghafal Al-Quran. Summa tafaqa, kemudian sepakat keduanya, guru Imam Abu Dawud Muhammad bin Isa dan Utsman bin Abi Syaibah. Fa'atathu, datang ia wanita kepadanya Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Faqalat, maka berkata ia wanita, balaghani angka,
telah sampai berita kepadaku dari kamu, annaka, sesungguhnya engkau, la'anta, engkau mengutuk, wasimat, wanita yang menato, wal mustausimat, dan wanita yang minta tato. Menurut riwayat Muhammad bin Isa, wal wasilat, wanita yang menyambung rambut. Menurut riwayat Utsman bin Abi Syaibah, mutanammisat, wanita yang mencukur bulu di muka. Kemudian sepakat keduanya, wal mutafallijat, dan wanita yang merenggangkan giginya. Menurut riwayat Utsman, lil husni, ada penamaan lil husni, untuk ketampanan, kecantikan yang merubah mereka akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pembedaan riwayat saja. Faqala, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Biasa kan kalau ceramah terlalu memberkau wanita menyerang. Ini salah satu contohnya. Ini bukan ceramah, ini hadisnya tersebar sampai ke telinganya. Datang dia. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Mali, apa alasannya bagiku? No problem bagiku. La al-anu, tidak aku kutuk man la'ana Rasulullah. Nah, tidak ada alasan bagiku, tidak aku kutuk orang yang dikutuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu dikutuk oleh Nabi lalu saya kutuk, kan tidak ada masalah. Itu ada dalam Al-Quran. Nah, wa huwa fi kitabillah, semua yang tadi itu ada dalam Al-Quran. Wasimat, mustausimat, wasilat, mutanammisat, mutafallijat, itu semua ada dalam Al-Quran. Pikir-pikir oleh wanita ini. Tadi kan riwayatnya beliau kan hafiz Quran. Kalau berkata ya wanita, laqad qara'tu ma bainal lahayil mushaf, demi sungguh aku telah membaca apa yang ada di antara dua pinggir, dua sisi mushaf. Fama wajadtuh, aku tidak menemukannya. Saya baca Quran tiap hari, saya khatamkan Quran, saya hafal Quran, tapi nggak ketemu tuh ada ayat melarang wasimat, mustausimat, mutanammisat. Faqala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wallahi la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi, demi Allah, demi jika adalah kamu itu kamu baca akannya Quran, demi sungguh kamu menemukannya. Kalau kamu baca pasti kamu ketemu. Kemudian boleh baca ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepada kalian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah oleh kalian akannya. Apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah oleh kalian akannya. Wa ma nahakum anhu, apa saja yang melarang ya Rasul akan kalian darinya, maka tinggalkan oleh kalian. Itu kan ada dalam Al-Quran. Qalat, berkata ya wanita, ini aro, sesungguhnya aku melihat ba'da haza, sebahagian pelanggaran ini, ala imra'atik, atas istrimu. Kamu ceramah-ceramah soal wasimat, mustausimat, wasilat, mustausilat. Pelanggaran yang kamu bilang itu saya lihat ada di istrimu. Istrimu ada yang buat begitu, perempuan-perempuanmu, anak wanitamu. Berkata Sayyidina Abdul Mas'ud, padukuli, masuklah ke rumah saya, silakan masuk, panzuri, lihat saja olehmu. Masuk wanita ini ke rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, lihat istri Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, lihat anak wanitanya, lihat budak wanitanya. Pada khalta summa kharajat, kemudian keluar ia wanita. Berkata ia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ma ra'aiti, apa yang kamu lihat? Lalu berkata Sayyidina Utsman, faqalat, maka berkata ia wanita, ma ra'aitu, enggak aku lihat.
Nah, enggak ada salinan. Maka berkata ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Lau kana dzalika makanan ma'ana." Itu prinsip laki-laki. "Lau kana dzalika makanat ma'ana." Jikalau adalah demikian, niscaya tidak ada ia wanita bersama kami. Kalau ada wanita yang kayak gitu kalau ada wanita yang kayak gitu dari isi-isi saya, dia tidak akan bersama saya. Nah, di sana kekuatan dakwah. Nah, di situ kekuatan menyampaikan ajaran agama. Maka perlu antum mencari pasangan yang jelas agamanya. Nanti sampai dakwah antum terganggu. Punya anak wanita nggak pakai jilbab, antum ke besar, aku ditanya, kenapa anak anda tidak pakai jilbab? Kalau anda akan jawab, tidak ada ayat jilbab dalam Al-Quran. Itu nanti jadi begitu. Oh, suaminya dai, istrinya jogging pagi-pagi pakai stocking, celana pendek, celana ketat tuh, legging. Nah, legging isinya, legging ke dunia maya. Istri Pak Kiai. Nah, sebab pengajian pakai, ditanya, pakai boleh wanita pakai legging? Boleh asalnya sholat saja. Olahraga boleh. Pakai rok kan mana? Pakai rok olahraga kan nggak relevan. Rusak fatwa jadinya. Gara-gara istrinya melejing. Nah, itu pentingnya sejalan. Tapi kalau antum punya ketegasan, kalau dia lejing berarti nggak bersama kami. Istri anda melejing. Kalau dia melejing nggak istri saya. Itu tapi bukan catat-catat saja, amal penting. Hadis. Wabihi ilaihi qala haddatsana Ibnu Sarhi qala haddatsana Ibnu Wahb an Usamah an Ubad Ibni Salih an Mujahid Ibni Jabrin an Sayyidina Ibni Abbas qala nu'inatil wasilatu wal mustawsila wan namisatu wal mutanammisah wal washimatu wal mustawshimah min ghairi da. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dikutuk akan wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang minta sambung. Dikutuk wanita yang menyambungkan rambut dan wanita yang minta sambung dan wanita yang mencukur bulu di muka dan wanita yang minta cukur, wanita yang mentato dan wanita yang minta tato min ghairi da'in, dari tanpa penyakit. Tapi kalau hal itu semua terjadi karena faktor penyakit, enggak ada masalah. Min ghairi da'in ini ada ulama mengatakan muta'alaknya kepada wasmi. Memang metode pengobatannya begitu, memasukkan obat ke dalam lapisan di bawah kulit. Itu sistem pengobatannya. Enggak apa-apa kalau itu memang ada. Tafsir wasilah allati tasiru sya'ra bisa'rin nisa, penafsiran wasilah adalah wanita yang menyambung rambut dengan rambut wanita. Kemudian mustausilah adalah ma'mul biha, objeknya. Namisa adalah tangkusu haji. Nah, dia mengukir alisnya sampai menipiskannya. Itu alis diukir, ada yang dicukur habis, nanti diganti dengan spidol permanen. Kemudian mutanammisah, itu objek, wanita yang diperlakukan. Wasima, wanita menjadikan khilan fi wajhiha bi kulin aw midad, dijadikan seperti
tinta atau celah di bawah lapisan mukanya, termasuk juga membuat tai lalat palsu. Nah, tai lalat palsu dengan cara memasukkan tinta di bawah kulit. Kan zaman dulu kan itu zaman tai lalat. Nah, ada orang pengen tai lalat ada di bibir sini. Nah, seperti Rano Karno misalnya. Nah, di zaman itu Rano itu menjadi artis idola, sehingga banyak buat tai lalat sini. Nah, SD gampang ke pena diukir selesai. Ada yang permanen, dimasukkan tinta di bawah kulit kayak tato, itu hukumnya haram. Itu tato di zaman itu. Nah, ada juga dicukur alis matanya, digantikan dengan tinta di bawahnya. Termasuk orang-orang jahiliyah yang memperpanjang alisnya, yang memperpanjang sudut mata sampai sini, ditato. Nah, lihat Nabi Yusuf, Fir'aunnya itu dikasih sini tinta, jadi panjang kelihatan, bengis. Nah, itu masuk kategori washimat. Nah, objeknya hari ini sudah menjadi ke seluruh tubuh. Bahkan kalau nggak pakai baju dia pun itu nggak perlu lagi baju malah. Kenapa? Sudah ditato semuanya, tertutup. Bisa dibordir dengan kain batik, solo dan macam-macam. Hadis. Wa bihi ilayka hadatsana Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad qala hadatsana Syarik an Salim an Sayyidina Sa'id ibn Jubair qala la ba'sa bil qarabil. Nah, hadis ini maqtu', tidak bisa dari dasar hukum. Enggak mengapa dengan koromil. Koromil itu adalah ujung tanaman yang ujungnya panjang lagi lembut. Itu mana koromil. Ada sejenis tanaman yang ujungnya panjang dan halus. Ini hadis identik kepada wasilat, menyambung. Jadi kalau dia sambung pakai daun itu nggak ada masalah. Ada juga penafsiran di sini, maksudnya adalah benang yang terbuat dari sutra atau wool, lalu dibuatlah seperti kepang rambut, kemudian disambungkan ke rambut wanita. Itu pendapat mengatakan boleh, nggak masalah. Tapi tidak boleh difatwakan karena hadisnya maqtu'. Kenapa maqtu'? Karena dalam sanad ada nama Qadi Syarik al-Qadi, dia Sayyul Hifzi. Nah, Syarik, kalau hadatsana Syarik itu perawi itu atau rijal hadis itu dia Sayyi al-Hifz, hafalannya tidak baik sehingga hadisnya maqtu'. Enggak boleh jadi dalil. Kalaulah hadis ini sahih, maka boleh wanita memakai rambut palsu yang terbuat daripada benang. Nah, tapi hadis ini enggak sahih, maka enggak boleh difatwakan boleh. Babun fi raddi tibi, bab tentang menolak parfum. Kita dikasih parfum, ditawarkan minyak wangi oleh orang lain, kalau kita katakan enggak mau, apa hukumnya? Nah, wa bi ilayka hadatsana al-Hasan ibn Ali wa Harun ibn Abdullah na Abu Abdurrahman al-Mukri hadatsahu an Sa'id ibn Abi Ayyub an Ubaidillah ibn Abi Ja'far an A'raj an Sayyidina Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada alaihi tayyibun fala yaruddahu fa innahu tayyibur rihi khafiful mahmal. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man urida alaihi tibun, siapa saja yang ditawarkan kepadanya parfum, nah biarlah
Abang suka. Mana yang suka silakan. Siapa itu? Apa? Disebut. Nah, bila man suka. Boma suka bila. Itu mana uridu alaihi tibur. Fala yaruddahu. Maka tidak boleh dia menolaknya. Enggak suka-sukain saja, suka-sukain. Pilih, ambil aja dulu. Jadi kalau nggak cocok baunya, dah capek milih-milih nggak cocok juga, pilih yang paling cocok. Lepas itu kasih sama orang lain kalau nggak suka. Tapi kalau dikasih, ambil. Kasih satu kedai itu, tuh lebih lagi ambil juga. Di sini bukan ada satu kedai ya. Kenapa tidak boleh ditolak kalau orang nawarin parfum? Apakah nawarin satu botol atau nawarin pemakaian? Sedang sholat angkat tangan. Lain halnya kalau dia kasih parfum semprot, itu kita tolak. Enggak mau Pak, najis bilang. Maaf bernajis, yang bilang najis bernajis. Tapi kalau parfum yang tanpa alkohol, tinggal sunnahnya pakai telapak tangan, bukan pakai punggung tangan. Pakai telapak tangan ngambilnya. Kemudian cium. Kalau harum, taruh bagian atas. Kalau enggak harum, taruh bagian pantat. Tapi jangan ditolak. Harum sekali, ya kemuka sekali. Baunya kurang sedap, turunin ke bawah. Kurang sedap juga, sangat enggak sedap, usuk ke kaki. Yang penting jangan ditolak. Kenapa? Karena sesungguhnya parfum itu tiburi, enak baunya. Khafiful mahmal, ringan beban mentalnya. Ini hadis ada dalam Fadilah Amal, tapi terjemahnya salah. Katakan di sana baunya harum, mudah dibawa. Khafiful mahmal, mudah dibawa. Iyalah, mudah dibawa, uang juga mudah dibawa. Kalau ada ngasih benda-benda yang kecil kan mudah dibawa. Tapi khafiful mahmal artinya mudah beban mentalnya. Artinya tidak ada minnah di situ. Masa itu diminahin orang? Tadi sebelum sholat saya kasih parfum di tangan. Itu dibicarakan? Enggak. Antum makan sendiri aja, enggak ngajak-ngajak. Tadi sebelum sholat kan saya kasih parfum antum. Kalau dia ngomong begitu, justru berarti dia mempermalukan diri sendiri. Itu maknanya khafiful mahmal, beban mentalnya enggak banyak, jadi terima saja. Maja fi mar'ati tatayyabu lil khuruj. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang wanita yang memakai parfum dia untuk keluar rumah. Wanita memakai parfum untuk keluar rumah. Hadis وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ثابت ابن أمارة قال حدثني بنيم ابن قيس عن سيدنا أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istaqtarat," apabila memakai parfum oleh seorang wanita, "Famarat 'alal qaum," lalu lewat ia wanita di atas satu kaum, "La yajidu rihaha," sungguh mencium mereka kaum akan baunya wanita. "Fahia," maka dia wanita kada 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 kada. Kaza-kaza itu apa? Qaulan syadid. Beliau katakan perkataan yang berat untuk diterima. Kaza-kaza itu kinayah, dia adalah penzina. Itu kata-kata itu. Dia adalah penzina. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن سيدنا أبي هريرة قال لقيته
imra'atun wajada minha rihat tibi yunfakhu walizailiha iqsarun faqala ya amatal jabbar ji'ta minal masjid qalat na'am qala walahu tatayyabti qalat na'am qala inni sami'tu habbi abal qasim yaqul la tuqbalu salatun li imra'atin tatayyabat li hadzal masjid hatta tarji'a fataktasila ghuslaha minal janabah. Hadis ini sahih. Sebelumnya juga sahih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya Sayyidina Abu Hurairah, laqiyatu imra'atun, bertemu berpapasan dengannya Sayyidina Abu Hurairah oleh seorang wanita di jalan nih. Wanita ini mau pergi sholat ke masjid. Sayyidina Abu Hurairah pulang atau mau pergi enggak tahu. Jelas bertemu di jalan. Wa wajada min harihati, mendapati ya Sayyidina Abu Hurairah darinya wanita akan bau parfum yang fah semerbak ya bau, yang fah semerbak ya bau. Walizaliha ihsar, bagi ujung baju wanita itu ada ihsar. Ihsar itu adalah angin yang terangkat, yang bisa mengangkat tanah antara langit dan bumi lalu berputar. Ihsar, apa namanya itu? Seperti tiang, kembling, angin yang bisa mengangkat tanah antara langit dan bumi, artinya terangkat ke atas. Oh, angin kencang lah, bukan puting beliung, angin kencang yang dia membuat tanah itu berhamburan, debu berterbangan. Ketika ditiup oleh angin yang seperti itu, tentu kuatlah bau dari parfum itu kepada Sayyidina Abu Hurairah. Nah, sehingga Sayyidina Abu Hurairah tercium baunya. Jangan terkira pula Sayyidina Abu Hurairah memanjangkan hidungnya sehingga mencium bau itu. Tapi kadang ada angin kencang pada saat itu. Saking kencangnya angin itu sehingga debu terangkat dari permukaan tanah, terbang ke udara. Berkatalah Sayyidina Abu Hurairah, ya amatal jabbar, wahai hamba Allah wanita sang jabbar. Jabbar itu nama Allah, amata hamba Allah. Wahai hamba wanita Allah, jitti minal masjid, kamu baru datang dari masjid. Oh, berarti wanita ini baru pulang dari masjid. Sayyidina Abu Hurairah mau berangkat ke masjid. Jitti minal masjid, kamu baru datang dari masjid. Qala na'am, ya. Berkata Sayyidina Abu Hurairah, walau tatayyabti, untuknya masjid kamu pakai parfum. Untuknya masjid kamu pakai parfum, karena mau ke masjid kamu pakai parfum. Kata wanita itu, iya. Berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, sesungguhnya aku pernah mendengar hibbi kekasihku Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqbalu salatun limra'atin, tidak diterima salat bagi seorang wanita tatayyabat li hadzal masjid, yang dia memakai parfum untuk ini masjid, hatta tattaji'a, sehingga pulang ia wanita, fataktasila ghuslaha, lalu mandi ia wanita akan mandinya wanita dari janabah. Mandi ia wanita seperti mandinya wanita dari janabah, artinya cuci semua bulu dan rambut dan kulit yang ada di badannya sehingga parfum tidak menempel sedikit pun di sekujur tubuhnya. Dengan seperti itu solatnya diterima. Kalau enggak boleh kursi. Nah, jadi insar artinya debu. Kalau Abu Daud, insar artinya debu. Kalau arti panjangnya adalah angin yang mengangkat debu sehingga berterbangan lalu berputar. Hadis. Fabihi qala haddatsana an-Nufaili wa Sa'id ibn Mansur qala
حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسري بن سعيد عن سيدنا أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء قال ابن نفيل الآخرة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin, mana saja wanitanya asabat yang memakai ia akan bakhur. Bakhur itu adalah parfum yang medianya adalah api. Itu bakhur namanya, pewangi yang medianya adalah api. Dibakar dulu, keluar asapnya, kemudian masukkan dalam gamis, masukkan dalam jubah. Nah, jadi mana saja wanita memakai ia akan bakhur, maka jangan sekali-kali ia ikut bersama kami akan salat isya. Kata Imam Nufail, isya akhirah, berarti salat isya yang akhir. Allahu a'lam. Jadi kitab tarajul itu bukan hanya menyisir mananya, tapi kitab tarajul secara umum maknanya adalah berdandan. Nah, kita berdandan. Jadi dandanan dalam Islam yang ikut sunnah. Nah, laki-laki bagaimana, wanita bagaimana, inainya, parfumnya, nyisir rambutnya, jenis parfum laki-laki, jenis parfum wanita, kemudian menyambung rambut, merenggangkan gigi, kawat gigi, kemudian ukuran rambut, itu semuanya ada aturan dalam agama kita. Kita ditibak semuanya dari baginda Rasul supaya ada kamalul iman. Nah, jadi belajar, membaca dan niat dipraktekkan bukan untuk pribadi tapi untuk seluruh keluarga. Sehingga kalau antum punya anak perempuan, adik perempuan, bibi pasti perempuan, nah ketika beralih itu jangan sampai menyambung rambut, mencukur alis dan sebagainya. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.